Jadi yang saya hajar ini siapa? Nopi aja atau dengan Denny Sumargo? Nopi aja. Jahat ya? Jahat ya. Kalau Denny Sumargo jangan dibawa-bawa. Soalnya dia orang baik, tidak ada urusan sama dia sama sekali, Pak. Tapi dia ngomong dia nyuruh kok. Nyuruh kamu transfer ke yayasan. Juga tidak menghimbau meminta bantuan donasi apapun itu. Yang Agus minta itu kan gimana untuk pelayanan, untuk menaikkan mumpung Agus. Ya udah kita lihat aja ngomong dia gitu. Tapi yang jelas. Ya, intinya sekarang ini yang paling ini tuh si Nopi. Guys, aku baru landing nih. Ada apa nih? Huru hara. Kayak mana, Vio? Rame banget, sister. Rame banget, guys. Kenapa nih? Ada apa guys? Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya di sini. Kembali kita akan berkonten reaction. Dan di video kali ini yang akan kita bahas adalah si Agus, guys. Kalian tentu tahu siapa si Agus ini? Ya, Agus yang baru-baru ini dibantu Teh Nopi ya menggalang dana untuk kesembuhan matanya. Jadi kan si Agus ini dia korban dari penyiraman air keras sehingga menyebabkan matanya buta ya. Dan di sini Agus itu meminta bantuan dan dibantu oleh Teh Nopi itu menggalang dana, dan luar biasanya guys, cepat banget dapat dananya itu sampai 1,7 miliar guys ya, dalam waktu hanya beberapa hari saja. Mungkin ini bisa dikatakan uang membutakan segalanya. Agus yang sekarang lagi buta mungkin tambah dibutakan lagi dengan uang ya guys ya, melihat uang yang miliaran masuk ke rekening dia. Sehingga apa yang terjadi kemarin baru-baru ini juga di podcastnya Bang Densu, wah luar biasa, sekarang lagi viral deh. Dan kabarnya sekarang Teh Nopi malah justru dilaporkan balik karena diduga menarik kembali uang donasi itu ke Yayasan Teh Nopi. Padahal di awal kan kita juga tahu, kita juga menyaksikan bahwa tujuan daripada Teh Nopi ini kan membantu membuat atau menggalang donasi untuk si Agus. Cuman di sini mungkin penyesalan dari Teh Nopi itu adalah kenapa nggak ke rekening yayasannya saja, justru malah masuk ke rekeningnya Agus, sehingga mungkin dari Agus dan keluarganya yang sebelumnya mungkin nggak pernah masuk uang miliaran ke rekeningnya, jadi kaget ya, sehingga wah ini kaya mendadak dong saya, walaupun saya nggak bisa melihat tapi nggak apa-apalah, yang penting banyak duitnya gitu ya. Dan baru-baru ini yang sangat mengejutkan kita semuanya bahwa Agus ini malah melaporkan Teh Nopi dengan cara menghubungi ya salah satu pengacara kondang mungkin ya, Farhad Abbas. Seperti apa videonya, langsung saja kita akan simak berikut ini. Jadi yang saya hajar ini siapa? Nopi aja atau dengan Denny Sumargo? Nopi aja. Jahat ya? Jahat ya. Kalau Denny Sumargo jangan dibawa-bawa. Soalnya dia orang baik, tidak ada urusan sama dia sama sekali, Pak. Tapi dia ngomong dia nyuruh kok. Nyuruh kamu transfer ke yayasan. Ya mungkin kan karena ini dari si Nopi, karena kan mereka namanya ini kan, ya namanya Denny Sumargo kan nggak tahu dari awal ceritanya seperti apa gitu. Oh ya udah. Ada Perjanjian apa di atas awal itu, ada hitam di atas putih nggak? Denny Sumargo itu kan nggak tahu apa-apa. Emang ada perjanjian hitam dan putih, dia minta bagian juga ya? Oh, kalau minta bagian sih nggak ada. Terus untuk kan si Nopi ini memohon ke Denny Sumargo untuk iniin Agus gitu kan. Nah di saat itu ditanya mau pakai. Jadi yang berperan untuk membuat terpublikasinya kamu ini si Nopi atau Denny Sumargo? Nopi itu Nopi semua sih, kalau yang harga diri kita sih dia. Bukan. Yang bukan Nopi, ini Pi sumbangan yang buat kamu itu atas perannya Denny atau perannya Nopi? Oh, Denny Sumargo. Ya berarti yang membuat kenapa harus itu uang dikasih ke yayasan gitu? Kenapa dia mencampuri? Wah parah guys ya, betul-betul parah si Agus ini. Ya dia mengatakan bahwa bukan Teh Nopi yang berperan penting di situ ya. Padahal di awal yang membantu itu, bahkan biaya rumah sakit itu malah Yayasan Teh Nopi ini yang membiayai ini. Tapi ternyata di sini Agus malah justru memutarbalikkan fakta. Gila betul ya guys ya. Gimana nih tanggapan kalian guys? Agus mau balik ke Aceh. Bentar dulu, belum boleh kan, belum sidang, belum selesai. Nggak apa-apa Wawa, biarin aja.
Agus udah maafin kesalahan dia, biarin Wawa. Agus. Biarin. Ini pun karena lidah-lisan Agus sendiri yang berbuat seperti itu, gitu Nggak kan. boleh kalau belum Cuman sidang. Agus kepengen, Agus mau gunain uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus sama istri Agus. Boleh Agus ambil gitu ketika nanti Agus pulang ke Aceh. Tuh guys ya, boleh nggak Agus mengambil uang itu, uang donasi itu untuk kehidupan dia mau pulang ke Aceh, boleh nggak nih katanya gitu. Kalau uang donasinya dia ambil gitu, jangan dibalikkan lagi, uangnya kan lumayan gede, jadi Agus baru pertama ini menerima uang miliaran gitu mungkin ya guys ya. Oke, jadi di sini Teh Nopi ini malah ibaratnya menolong orang ya, malah dia yang kena gitu ya. Tujuan dia baik, dia ingin menolong orang, tapi yang ditolong nggak tahu terima kasih ya. Ibaratnya kalau dalam bahasa Jawa tuh nulung kepentung guys ya. Kita udah menolong tapi kepukul gitu balik ke kita. Juga tidak menghimbau meminta bantuan donasi apapun itu. Yang Agus minta itu kan gimana untuk pelayanan, untuk menaikkan hubung Agus. Ya udah kita lihat aja ngomong dia gitu. Tapi yang jelas Ya, intinya sekarang ini yang paling ini itu si Nopi. ya Nopi itu gini, kamu itu punya hak untuk menggunakan BPJS Gus. Punya hak kamu. Bukan berarti kamu tidak menggunakan uang, dan itu uang Gus. Kalau kamu habisin 1 hari juga nggak ada masalah. Yang jadi masalahnya gini, kita kan dari awal memang BPJS. Iya. Ya kan Agus juga tidak menghimbau meminta bantuan donasi apapun itu. Yang Agus minta itu kan gimana untuk pelayanan, untuk menaikkan hubung Agus. Ya, Jadi sekarang Tuh, dikatakan bahwa si Agus ini katanya tidak pernah meminta donasi kepada Teh Nopi katanya di situ, dan nggak butuh katanya. Ya, gila betul ya guys ya. Dan di sini Bang Farhat ini juga iya aja dia ya. Mungkin tahu, oh si Agus ini udah punya duit nih, kaya nih. Orang kaya baru, orang kaya mendadak, makanya harus saya dampingin lah gitu supaya uang donasi tadi kembali lagi ke rekening Agus gitu ya. Padahal di sini kan sudah sangat jelas Teh Nopi itu hanya ingin keterbukaan. Karena dari beliau ya, donasi tadi memang salahnya Teh Nopi karena langsung ke rekening yang bersangkutan, maunya disalurkan lewat yayasan Teh Nopi sendiri, baru nanti disalurkan kepada misalkan untuk operasi Agus. Jadi kalau seperti ini memang blunder jadinya guys ya. Jadi senjata makan tuan jadinya. Guys, aku baru landing nih. Ada apa nih? Huru hara. Kayak mana, Vio? Rame banget, sister. Rame banget, guys. Kenapa nih? Ada apa guys? Aku baru landing ya, guys. Baru sampai di Jakarta. Ketemu sama teman-temanku, guys, tadi di Sriwijaya tercinta. Nah, itu sedikit klarifikasi dari Teh Nopi sejak viralnya ya Agus ini meminta bantuan dari Farhat Abbas. Jadi Teh Nopi belum begitu menanggapi lah ya. Kita tunggu sajalah update selanjutnya, dan kita terus update seperti apa perkembangan dari kasusnya si Agus ini. Apakah betul-betul dia akan melaporkan Teh Nopi ya, yang diduga katanya merampas kembali uang donasinya dan disalurkan ke yayasan Teh Nopi. Ya, itulah ya, kalian bisa menilai seperti apa guys ya. Melihat kasus ini, Bang Krista sendiri melihat seperti apa? Niat baiknya Dini dengan Nopi ini kan baik, artinya melakukan himbauan untuk donasi kepada Agus. Jadi dengan niat baiknya Nopi dan Dini ini jangan sampai orang berbalik menilai bahwa ada satu kepentingan. Kan tujuannya baik, kita orang menilai udah baik. Dengan sekarang dia membuli kan kayak ada maksud dan tujuan sendiri. Apa sih gitu? Seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Farhat itu benar. Nggak ada yang ngatur ketika orang udah mendapatkan donasi, mendapatkan uang, terus dia mau habiskan 1 hari pun, 1 hari itu pun nggak ada masalah buat dia. Ya dia juga pasti. Itu pendapat dari Krishna Mukti. Dia setuju dengan Farhat Abbas nih. Mau uang 1,5 M itu dihabiskan seharian oleh Agus, sah-sah saja. Karena udah uang dia, donasi untuk dia katanya. Betul sih seperti itu. Tapi yang di sini si Agus dan keluarganya itu tidak ada keterbukaan kepada Teh Nopi. Padahal di awal kan Teh Nopi itu menggalang donasi untuk kesembuhan dan operasi mata Agus. Dan Teh Nopi itu cuma hanya ingin bukti udah dapat berapa nih sumbangan donasinya. Pertama dikatakan 500 juta, wah alhamdulillah ya.
dapat segitu. Kemudian tahu-tahu besoknya sudah mencapai 1,5 miliar ya. Dan tidak diklarifikasi kepada Teknopi, diam-diam aja malah justru dipencar-pencar gitu guys uangnya. Dikirim ke istrinya 500 juta, dikirim untuk bayar rumah atau apa itu yang kemarin dibilang itu untuk melunasi uang rumah. Pokoknya dibagi pecah-pecah gitu. Ini tujuannya apa? Ya, kayak seperti mereka ini takut uangnya diambil lagi Teknopi gitu. Jadi dari sekian banyaknya donasi yang keluar, itu hanya 900 sekian untuk biaya RSCM guys ya. Jadi berapa ratus juta yang sudah keluar untuk pengobatan itu cuma 900 ribuan sekian. Aku bingung ya, kita mati-matian di sini untuk mikir gimana caranya Mas Agus dapatkan donasi bantuan pengobatan yang terbaik dan secepatnya dari rumah sakit dan dokter, tapi ketika mendapatkan uang kok kayak gini gitu ya, kok dibagi-bagi, dikata ini warisan kali guys. Ingat, ini donasi uang orang ya, bukan uang pribadi yang diatur-atur, main ngatur aja itu dibagi-bagi gimana-gimana, pakai buat bayar utang apa, kagak ada urusan utang sama pengobatan Mas Agus. Bayang nggak jadi saya gimana? Ya gimana nih pendapat kalian? Semoga segera terselesaikan ya kasus ini dan kita mau yang terbaik saja. Ya, kita tahu tujuan baik dari Teknopi adalah untuk supaya Agus ini sembuh. Tapi nyatanya malah ya ibaratnya kacang lupa kulitnya, orang yang tidak tahu berterima kasih, seperti itu guys ya. Sekian untuk informasi selanjutnya, terus pantengin channel ini karena di sini kita akan update ya informasi terbaru. Dan dalam hal ini kita masih bahas tentang kasus Agus dan Teknopi. Sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.